Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku tuh mau melanjutkan kisah novel dari Jendela SMP yang part 4. Aku bakal ceritain semuanya deh kayaknya, biar kalian tuh gak neror aku lagi. Aku tuh kayak merasa tereror gitu. Kalian ngechat aku, nge-DM aku di IG, aku tuh kayak merasa punya utang gitu sama kalian guys. Jadi aku gak tahan gitu loh, kalian tuh selalu ngechat aku gitu kan. Jadi sekarang aku mau langsung aja ngehabisin ceritanya supaya kalian gak penasaran dan aku juga gak merasa terbebani gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, aku suka kalian tuh ada respon gitu, tapi kayak ya gitu kan. Jadi kalian, aku seneng banget, makasih sebesar-besarnya kalian di part 1 itu udah mencapai 9.000. Please kalian, aku mohon tahun ini kalian bisain sampai 10.000 dong, supaya jadi hadiah yang terbaik di tahun ini untuk menuju tahun yang berikutnya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian jangan lupa dong subscribe dulu yang belum. Ini gimana sih guys, masa iya sih video ini udah nonton sampai 9.000 orang kalian gak subscribe? Itu kebangetan banget sih, kalian gak menghargai perjuangan aku gitu. Please ya kalian yang nonton ini, kalian harus subscribe supaya aku makin semangat bikin kontennya dan aku gak bakal nunda-nunda kayak gini lagi. Dan buat kalian di share ya guys videonya, jadi supaya biar itulah pokoknya ya kan. Oke, kita masuk ke ceritanya di part 4 ya, kita sambungkan ya. Nah guys, di video yang terakhir yang kemarin aku ceritain tuh kan, si Ulanya tuh kan kayak mau ngasih kado sama si Joko tapi melalui Roni. Nah kita sambung lagi ceritanya, itu hubungan antara Ulan dan Joko itu semakin intim guys, semakin dekat ya. Mereka selalu berbicara melalui telepon gitu ya kan guys. Jadi pada suatu ketika mereka tuh jarang bisa berdua, hanya beberapa saat aja mereka bisa berdua. Itu pun pas Ulan gunting kuku gitu kan, gunting kukunya Joko. Nah kawan-kawannya pun gak pernah jauh dari mereka gitu guys. Kayak sekarang lah yang di film itu kan, orang itu juga kayak sering berduaan gitu kan. Nah setelah itu Joko itu kayak kurang puas gitu, kayak ya cuman di sekolah cuman nampak doang, nggak bisa berdua lama gitu kan. Jadi si Joko inilah mengajak Ulan sih nonton bioskop ini. Kalau nonton bioskop itu kan awal-awal banget ya kan, ini enggak, ini kayak udah mau masuk pertengahan gitu kan. Pokoknya dia diajakin nonton bioskop lah ya kan, dan ya kayak gitu. Udah diajakin nonton bioskop, datang Ulan, hah nonton bioskop di mana Joko, kata gitu. Ya di deket rumah Joko. Wayang Kulit, kata Ulan kayak gitu. Ya enggak lah Ulan, ada di sana bioskop di deket rumah Joko, kata gitu kan. Nah jadi kata si Ulan itu, gimana kalau misalnya kita nonton bioskopnya di mall aja, pakai uang tabungan Ulan, katanya kayak gitu. Si Joko ini kayak merasa kayak mana gitu kan guys, padahal dia kan nggak ada duitnya gitu, mau aja yang murah-murah aja gitu kan. Dan si Ulan mau dibayarinnya di mall, jadi si Joko ini gak enak kan. Jadi Joko tuh cari akal biar supaya tuh sama-sama adil. Gimana kalau misalnya Joko yang bandarin popcornnya gitu. Dan dia tuh masih bingung nih, emang harga popcorn berapa ya, kok gue sok gaya banget mau apai popcorn gitu kan. Jadi dia tuh nanya sama si Roni ya kan, Ron berapaan sih Ron harga popcorn di mall-mall bioskop gitu, kata gitu. Alah Jok, paling 10 ribuan 15 ribuan gitu. Hah, popcorn 10 ribuan, kata dia kayak gitu guys. Yang kalau misalnya kita aja juga sih mahal ya, padahal kalau misalnya di mana tuh kayak cuma 5 ribuan doang gitu kan. Nah bukan itu aja yang Joko bingung kan, datang si Roni nih lah dicetusnya kan, lo mau nganter Ulan dengan kayak gitu, baju lo kayak gitu, katanya gitu, dan celana lo kayak gitu katanya.
Ya memang sih nggak jelek-jelek amat, tapi bajunya udah luntur, terus celananya juga udah ketinggalan zaman gitu kan. Dan si Roni ini baik kali dia woi dikasihnya. Yaudah nah, ada baju, sepatu sama si celana ini untuk lo katanya kayak gitu kan. Hah, lu beneran? Bohong kan lu katanya gitu. Enggak, udah ini ambil aja katanya si Roni. Ya kali lu nemenin Ulan ke bioskop kayak pembantu katanya kayak gitu kan guys, kayak sopir gitulah. Eh Datang si Joko ini kayak lu pasti ada maunya kan gitu. Ya lo harus balas budi lah sama gue kata si Roni gitu. Bikin PR, terus cucuin mobil bokap gue karena sopirnya tuh lagi pergi gitu kan. Hah, bikin PR cuci mobil? Tanpa pikir lama-lama dong langsung diambil Joko, dan Joko seneng banget, dia sampai rumah langsung langsung di apa namanya, langsung dipakai semua baju, dari baju, celana sampai sepatunya juga dipakai, terus dia kacahannya depan kaca. Wah keren gitu guys, bener kan? Oke guys, jadi satu hari sebelum hari perginya orang itu ke bioskop, si Ulan ini kayak minta izin sama orang tuanya kan, sama bapaknya. Dia minta izin tapi kayaknya nggak boleh nih, karena keinget nanti mangga curian yang dibawa si Joko ini, nanti bapaknya marah kan. Padahal juga udah keluar juga sih dari perutnya gitu kan. Dan minta sama bundanya, bunda Ulan mau izin dong, mau nonton bioskop gitu kan. To the point aja langsung dia, karena nanti cari alasan mau ke rumah Lili juga nggak bisa karena si Lili pergi weekend sama keluarganya gitulah ya kan. Datang si bundanya, ngapain kamu ke bioskop Ulan, kan kamu udah punya DVD-nya, lihat aja di rumah kata gitu kan. Ya gak enak lah bunda, di bioskop kan juga layarnya lebih lebar, terus suara itu keras bunda kata kayak gitu. Ya udah besok kita pergi bareng-bareng kata gitu. Terus Ulan, kok bareng-bareng sih, muda ini macam nggak pernah muda aja gitu kayak gitu. Pokoknya dia kayak kesel banget lah gitu ya kan. Udah ya kayak gitu, si Ulan ini keesokan harinya, si Ulan ini nelpon Joko kan, nggak diangkat-angkat, tahu pokoknya sibuk gitulah ya kan. Nah si Joko ini udah pergi dia dari siang itu tadi, sampai udah di depan sekolah itu kan. Nah si Joko tuh nggak bisa nelpon, nggak bisa SMS si Ulan karena HP-nya juga ketinggalan rupanya. Jadi mau Ulan mau hubungi sampai capek pun nggak terdengar Joko karena HP-nya ketinggalan. Udah kayak gitu, ya udahlah si Joko tuh nungguin di depan sekolah gitu kan. Dia mau duduk salah, berdiri salah dari jam 1:03 sampai 6 baru nyadar dia kalau Ulan nggak datang-datang. Sampai jam 6 sore udah nggak datang-datang Ulan. Ya udahlah akhirnya dia juga memutuskan pulang karena itu juga kecewa kenapa Ulan nggak nepati janji gitu guys. Tapi si Joko ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi juga gitu. Nah setelah itu si Joko ini pulang kan, langsung lah dia cari itu HP. Dia kayak neng HP tapi dia udah mati total si HP-nya itu. Terus dia nelpon Ulan dari telepon rumah pun yang jawab kalau nggak abangnya adiknya, kalau nggak abang adiknya, pokoknya suara laki-laki. Kalau di cerita itu kan berbeda ya kan. Kalau di cerita itu yang nunggu itu si Ulan ya kan. Si Ulan tuh nunggu Joko karena si Joko tuh terdengar lah mamanya bicara sama tetangganya kalau si Joko ini anak haram gitu kan. Jadi tuh dia kayak udah males apa lagi, jadi tuh dia ya udah nggak jadi pergi yang nunggu Ulan, tapi yang ini nunggu Joko. Udah kayak gitu malam-malam nih kan, si Joko nih kayak penasaran kenapa Ulan ini nggak jadi datang, kenapa dibatalkan janjinya gitu kan. Pigilah dia ke rumah Ulan, yang di situ kondisinya tuh lagi hujan deras lebet banget ya kan. Udahnya gitu dia juga berpikir malam-malam gini siapa juga yang membukakan pintu untuk aku gitu katanya dia kayak gitu kan. Paling juga dibuka, paling nantinya diusir juga gitu. Ulan pun nggak nengok-nengok ya guys, nggak entah kebetulan nengok kaca juga enggak pada saat itu. Udah kayak gitu terus si Joko pulang dan dia kayak udah bad mood banget, terus dia nggak mau makan atau apa. Terus tengah malam itulah terjadilah dia akhirnya sakit ya kan. Di film itu juga sakit dia, tapi karena omongan itu jadi terngiang-ngiang gitu. Nah udahnya kayak gitu, pas hari Seninnya masuk sekolah si Ulan ini kayak
bingung gitu nyari Joko kemana sih, kok nggak muncul gitu, padahal dia ingin ngomong sebelum teman-temannya itu datang semua gitu kan. Nah si Joko ini kayak dia tuh kayak merasa aku nggak pernah sakit ini gitu kan. Terus kayak ibunya tuh repot dan dia tuh kayak nyalain Ulan ini semua gara-gara Ulan, karena si Ulan ini nggak nepati janjinya gitu kan. Udahlah keesokan harinya, hari Selasanya masih nyari-nyari juga datang si Roni di saut lah, si Jabe sakit gitu, dia pokok demam gitulah ya kan. Loh kok lo nengok terus gak ngajak-ngajak gue sih, katanya si Ulan gitu kan. Loh gue kira lo udah nengokin 10 kali, katanya si Roni kayak gitu. Nah jadi si Ulan ini kayak pengen jenguk lah ya kan, dia tuh kayak udah resah kali tuh kayak mana keadaan si Joko kayak gitu kan, tahu lagi si Joko sakit nggak bisa sekolah gitu kan. Nah tapi dia nggak berani kesana sendirian, diajaknya lah si Lili. Ayo kawannya aku yuk ke rumah si Joko gitu, lihat Joko gitu. Hah, ngapain ke rumah si Jabe, kata si Lili kayak gitu lah, langsung nyaut. Udah pokoknya itu temennya aja, nggak mau katanya kayak gitu. Karena si Lili ini kayak doyan banget makan. Kalau di cerita itu kan kayak si Rianya yang doyan makan. Nah di sini si Lilinya, udah lu terang aja, nanti habis kita ke rumah Joko kita mampir dia beli makanan. Kita beli hamburger, sekalian sama minumnya gitu, katanya si Lili. Iya, bonus es krim. Pokoknya kayak gitulah ya kan. Terus udah lagi gitu langsung aja tanpa basa-basi ditariknya si Lili itu ke rumahnya si Joko, pontang-panting lah si Lili ya kan, sambil tersengal-sengal gitu. Nah apa sih namanya, harus dibujuk kayak gitu dulu biar mau gitu masih Wan. Nah udahnya kayak gitu sampai lo orang ini di depan rumahnya ya kan, depan rumah Joko. Sulan ini ya udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu kan. Datang lah si Lili, permisi gitu Bu, ini rumah Joko, katanya Joko lagi sakit ya gitu, kata si Lili gitu kan, sopan lah kali ya kan. Iya silakan masuk, kata ibunya gitu kan. Dipersilahkannya lah orang itu masuk berdua. Sebentar ya ibu panggilkan Joko, katanya, kata mama kayak gitu kan. Terus kata si Lili lagi, kalau lagi tidur gak usah dibangun ya Bu, katanya si Lili gitu. Oh enggak kok nggak tidur, katanya si ibunya gitu kan. Datang Wulan dalam hati, untung deh aku bawa si Lili ini, jadi karena dia tuh udah nggak sanggup berkata-kata lagi gitu kan. Setelah ibunya manggil Joko, Jok ada teman kamu tuh yang lihat kamu gitu, kata mamanya. Siapa Bu? Roni, Baruno, Adi, kata gitu. Enggak, perempuan, Santi, kata dia gitu. Terus dia dengar suaranya seperti Lili gitu kan. Terus udahlah dia keluar, tap, ibunya ke dapur, tap, dia pas sekali nengok mata Ulan kayak bahagia gitu kan nengok Joko yang segitu rindunya, jadi hilang rindunya. Terus kayak tatapan dinginnya itu, padahal kalau natap tuh dia lembut gitu kan, kayak tatapan marah gitu loh ya kan. Kalian bisa bayangin lagi mana ya kan kalau orang marah. Terus Joko hampir gini, ngapain kemari, katanya kayak gitu, kayak ngapain kemari gitu. Kayak Joko tuh udah kesel kali, si Ulan tuh nggak nyadari. Ya Ulan juga nggak tahu kan Joko bakal kayak gitu, padahal dia juga udah berusaha menghubungi Joko tapi memang HP-nya itu ketinggalan gitu kan. Udah kayak gitu Ulan dalam hati, kok Joko jadi kayak gini gitu kan. Terus dia jawab lagi, ya Ulan kesini mau nengokin Joko lah, jadi mau ngapain lagi gitu, katanya kan. Nah udah kayak gitu, ini kan si Joko nih udah marah kali, udah pokoknya udah emosi kali lah ya kan. Jadi dibanting ya, ambil itu balik, katanya tuh HP-nya tadi dilempar gitu kan. Terus Ulan kaget dong. Terus kayak yang tadinya seneng gitu kan, terus jadi kayak dia udah meratap kali. Terus tanpa memikirkan Lili masih di dapur, tanpa basa-basi lagi dia langsung keluar dari situ dan dia nangis gitu ya dong, kayak langsung diminta gitu, nyata baik untuk jenguk gitu kan. Terus si Lili denger ucapan si Joko itu kan langsung, Bu permisi sebentar ya gitu kan, terus keluar gitu kan. Terus dia baru menyadari, oh ternyata benar ya gosip yang di sekolah itu kalau si Joko ini pacaran sama Ulan gitu guys. Jadi setelah itu ibunya juga keluar lah ya kan, bingung ada apa ini, katanya gitu kan. Ini telepon siapa Joko, katanya gitu kan. Si Joko malasnya terus masuk kamar. Nah setelah si Joko
meluapkan emosinya sama Wulan tuh kan, dia tuh kayak gak ada merasa puas di dalam hatinya gitu kan. Dia pikir setelah dia marahi Wulan dia tuh kayak puas gitu, tapi enggak. Si Joko tahu Wulan itu nangis, Joko tahu si Wulan tuh sakit kan, karena dia sempet nampak dari sorot matanya itu kayak udah bener-bener sakit banget gitu kan. Udahnya kayak gitu, Joko itu kesal dengan dirinya sendiri, kenapa harus memarahi Wulan sampai seperti itu gitu, kenapa sampai membuat Wulan sampai nangis gitu. Dia juga sempat menyesal dengan perlakuannya sendiri kepada Wulan. Nah setelah itu Joko berpikir kalau misalnya nggak ada ibunya dia juga akan menyusul Wulan dan menjaganya untuk menangis. Nah udahnya kayak gitu, keesokan harinya hari Rabu masuklah si Joko seperti biasanya ya kan, sekolah lagi. Dia nengok muka Wulan tuh kayak dingin banget, dingin sampai Wulan tuh kayak acuh nggak acuh gitu lah. Dia kalau datang naruh tas udah duduk, nggak mau noleh ke belakang gini. Biasanya kan dia tuh selama dia sama Joko nih kan dia tuh suka noleh ke belakang gitu kan, nengok Joko senyum gitu. Ini udah nggak sama sekali karena dia udah merasa dia tuh disakiti oleh Joko dan dia udah males gitu. Si Joko pun enggan untuk menyapanya gitu guys. Jadi kayak hampir sama juga sama yang di film kemarin itu kan, tapi anehnya di situ tuh si Wulan yang nunggu terus, tapi si Wulan juga yang ngampiri Joko tuh sama. Iya kayak gitu. Si Wulannya tuh kayak sampai sakit hati banget dan udah nggak mau nanya Joko lagi. Saat jam istirahat pun si Wulan ini kayak udah dia tuh pura-pura nggak nengok Joko aja, padahal aku rasa sih mereka tuh sama-sama pengen nyapa gitu, tapi kayak di keadaan itu nggak pas momennya gitu. Sampai si Lily pun juga ikut kesel gitu, kayak si Joko tuh udah nyakit sahabatnya, jadi kayak nggak usah dikasih poin lagi untuk si Joko deketi si Wulan gitu kan. Datang si Roni, deketin dong Jabe gitu kan. Masa lo takut sih, katanya si Roni kayak gitu. Dalam hati Joko dia nggak takut tapi dia malu gitu, walaupun dalam hati dia tuh udah menyapa beberapa kali, udah 1000 kali, tapi mulutnya nih nggak dapat bicara guys. Maaf ya guys, lupa closing lagi. Dadah, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.